Hola Mina, di video kali ini saya akan membahas spoiler Black Clover lanjutan dari chapter sebelumnya. Ini adalah chapter 383 yang lagi-lagi akan mengungkap satu hal besar yang selama ini menjadi pertanyaan kita, yaitu tentang keberadaan Leopold Vermilion sejak arc invasi kerajaan Spade dan juga Langris Vault yang entah menghilang kemana sejak arc terakhir ini dimulai. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 383 kali ini berjudul Kerinduan. Judul ini merujuk pada mereka yang menghilang, namun kini kembali lagi di momen yang sangat menentukan. Di chapter sebelumnya, kita akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa roh sihir bumi dimiliki oleh seseorang yang berasal dari kerajaan Diamond. Tidak hanya itu, kerajaan Clover pun mendapatkan bantuan pasukan dari kerajaan Diamond dan ras Elf. Bahkan kerajaan Clover pun berhasil mengembangkan sebuah senjata berdasarkan analisis tubuh Asta yang tidak memiliki sihir, sehingga senjata itu sangat cocok dan sangat efektif untuk melawan malaikat tak berkaki milik Lucius. Awal chapter 383 sendiri dibuka dengan pertarungan sengit antara Yuno dan Lucius yang masih saja berlanjut. Tabata benar-benar memanjakan kita dengan visual yang detail, penuh efek sihir, dan pertunjukan mantra-mantra sihir baru yang epik. Lucius sendiri terlihat cukup tertekan menghadapi kombinasi kekuatan sihir bintang, sihir angin, dan anti-sihir dalam mantra sihir Black Neverland milik Yuno, yang sebelum dicampur anti-sihir saja sudah sangat kuat dan menjadi counter dari sihir waktu Lucius, dan kini dicampur anti-sihir yang seharusnya akan menjadi counter dari segala sihir. Yuno bahkan mengejek Lucius dengan berkata, "Kau benar-benar takut pada Asta ya? Bisakah kau bayangkan, mantan musuh menjadi lebih kuat lalu bergabung dengannya? Asta itu, dia benar-benar di luar akal sehat." Tapi Lucius menepis sindiran itu. Dia yakin semuanya hanya masalah waktu. Cepat atau lambat, anti-sihir akan habis, dan saat itu terjadi, Yuno tidak akan punya keunggulan lagi. Lucius berkata, "Kalian memang bertarung dengan baik, tapi sebelum Lucius melanjutkan ucapannya, kita beralih ke tempat Asta dan Mimosa. Situasi di sana masih belum cukup baik. Mimosa masih belum bisa menyembuhkan Asta karena kekuatan sihirnya yang terbatas. Sementara para malaikat tak berkaki berdatangan untuk mengganggu proses penyembuhan Asta. Tapi di saat genting itu, Kirsch Vermilion muncul secara heroik. Dia datang untuk melindungi Mimosa, sang adik dari musuh yang ingin mengganggu proses penyembuhan Asta. Saat itu Mimosa masih belum menggunakan ultimate magicnya karena keterbatasan kekuatan sihir. Dia hanya menyembuhkan Asta dalam sangkar bunga. Tidak hanya Kirsch saja yang datang membantu. Di sana muncul juga Langris Vault, dan yang lebih mengejutkan lagi, Leopold Vermilion juga akhirnya kembali. Dia datang untuk melindungi Mimosa beserta Asta. Ya, kalian tidak salah dengar. Leopold akhirnya muncul ke permukaan. Bagi kalian yang sudah lama bertanya-tanya kemana Langris sejak dimulainya arc terakhir, dan kemana Leopold sejak arc invasi kerajaan Spade, inilah jawabannya. Bahkan Tabata memberi panel khusus untuk Leopold, seakan-akan ingin menjawab rasa penasaran penggemar yang selama ini dalam tanda kutip menagih kehadirannya. Leopold sendiri saat itu menembakkan sihir apinya yang sangat besar ke arah para malaikat tak berkaki yang sudah mulai mendekati Mimosa dan Asta. Leopold berteriak, "Kau belum bangun Asta? Sebagai rival, kau mengecewakanku." Setelah itu kembali ke Lucius. Lucius mengatakan bahwa pasukan malaikat tak berkaki hanyalah pengulur waktu. Mereka akan terus beregenerasi, menguras sihir para kesatria sihir, hingga Black Neverland Yuno menghilang. Dan jika itu terjadi, dominasi Lucius akan kembali sepenuhnya. Di sisi lain, Mimosa mulai kelelahan. Dia bahkan berpikir bahwa dia kemungkinan tidak akan sempat menyembuhkan Asta tepat waktu. Tapi di saat krusial itu, Finral muncul bersama Charmy melalui portal sihir ruang. Charmy dengan santai membawa sepiring makanan pemulih mana. Dia langsung menyuruh Mimosa untuk memakannya seperti yang sudah-sudah. Dan kali ini tanpa ragu, Mimosa langsung melahapnya hingga akhirnya kekuatan sihirnya pulih kembali. Momen ini sangat penting karena pada akhirnya Mimosa bisa mengaktifkan ultimate magicnya, yaitu Flower Princess Utopia, yang bisa menyembuhkan semua luka apapun, bahkan mereka yang sudah hampir mati. Dan tidak butuh waktu lama, Asta pun pulih sepenuhnya. Begitu bangkit, dia langsung berteriak dengan lantang kepada Lucius, "Tunggu aku Lucius!" Dan itu mengakhiri Black Clover chapter 383 kali
kali ini. Ada beberapa poin penting di chapter kali ini. Pertama, jelas kembalinya Leopold menjadi highlight utama bagi para penggemar. Hanya saja ada sedikit rasa kecewa dari kemunculan Leopold ini. Bukan karena tidak senang dia muncul kembali, tapi karena kemunculannya tidak istimewa. Bahkan setelah dia menghilang tanpa keterangan lama sekali. Ekspektasi awal saya, dia mungkin disiapkan untuk tampil beda, entah dengan kekuatan baru yang dahsyat, atau fisik baru yang berubah, atau apapun yang baru darinya. Tapi setelah dia muncul, ternyata tidak ada yang spesial. Tidak ada perubahan fisik yang cukup drastis. Bahkan setelah time skip, kekuatan yang ditampilkan pun sebatas tembakan api yang besar, sama seperti sebelumnya. Ya, walaupun saat itu dalam satu panel bocoran yang tersebar, kita melihat ada banyak sekali lingkaran rune yang mengelilingi tubuhnya, mulai dari seluruh dadanya, tangannya, dan juga kakinya. Tapi sepertinya itu hanya versi upgrade dari metode mana kerajaan Heart yang dia pelajari sebelumnya. Dan itu bukan sesuatu yang baru, seperti misalkan Yuno dengan Neverland, atau Asta dengan Z10. Tapi saat ini kita baru sekedar melihatnya dari bocoran saja. Semoga lingkaran rune yang mengelilinginya itu adalah teknik sihir yang benar-benar baru, yang mensejajarkan dirinya dengan Asta dan Yuno, dalam artian sama-sama mendapatkan kekuatan baru. Kemudian jika kita melihat, kondisi fisik dan pakaian Leopold pun saat itu sudah compang-camping di beberapa bagian. Sepertinya dia memang sudah sejak awal ada di kerajaan Clover dan bertarung melawan pasukan Lucius. Tapi lagi-lagi entah kenapa dia baru dimunculkan. Ini masih menjadi pertanyaan besar. Semoga saja dalam versi lengkap dan resminya nanti, kita akan diberikan jawaban kemana saja Leopold selama ini. Jadi jika kita rangkum hingga chapter 383 ini, akan ada beberapa pertarungan utama ke depannya. Pertama, Mereoleona melawan Asiar Silva, lalu pasukan kerajaan Diamond melawan Morris, lalu ada Asta yang akan bergabung kembali dengan Yuno untuk melawan Lucius. Tapi ada satu musuh utama lagi, yaitu Morgan yang masih belum diketahui akan dilawan siapa. Sebelumnya Morgan dilawan Yami, Nahato, dan Ichika. Tapi karena ada pergeseran lawan bertarung, kemungkinan Morgan akan dilawan oleh yang lainnya juga. Tapi kira-kira siapa yang akan melawan Morgan? Jika kita melihat Asiar Silva dan Morris yang dilawan oleh musuh yang memiliki keterikatan atau koneksi dengannya, maka seharusnya Morgan pun seperti itu. Tapi siapa yang memiliki koneksi dengan Morgan selain Yami dan Nahato? Apakah William akan datang untuk membantu Yami dan Nahato? Karena kita tahu William memiliki koneksi masa lalu dengan Morgan, di mana dia adalah rekan Morgan di skuad Rusa Abu-Abu. Ya, itu sangat mungkin terjadi. Tapi untuk saat ini cukup sekian dulu. Selanjutnya kita akan membahas Black Clover chapter resminya yang super lengkap tanggal 11 Agustus nanti. Atau jika sudah ada bocoran lengkapnya, mungkin kita akan bahas lagi. Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.